Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin dari Fakultas Sains Teknologi Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0546226661. Oke, pada video kali ini saya akan membacakan sekaligus mendemonstrasikan hasil praktek tugas 2 mengenai penggunaan perintah-perintah dasar pada command prompt di Windows. Baik, langsung ke yang pertama, yaitu saya mulai dengan perintah cd. Perintah ini digunakan untuk berpindah folder untuk menampilkan lokasi direktori saat ini. Misalnya ketika saya mengetik cd download, saya masuk ke folder download. Contohnya seperti ini. cd download, enter. Nah, maka contoh akan seperti ini, akan berpindah direktori. Oke. Selanjutnya perintah cls. Perintah ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar command prompt agar terlihat lebih rapi. Contohnya seperti ini. cls. Maka komen yang sebelumnya akan terhapus atau dibersihkan. Oke, kita langsung ke yang selanjutnya, yaitu cls/tanda tanya, yaitu perintah untuk menampilkan petunjuk atau bantuan mengenai fungsi perintah cls. Contohnya itu seperti ini. cls/tanda tanya. Nah, maka akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Oke, berikutnya adalah dir/tanda tanya. Perintah ini menampilkan informasi bantuan tentang perintah dir yang digunakan untuk melihat daftar file dan folder di dalam direktori. Contohnya seperti ini. dir/tanda tanya. Nah, maka akan tampilan seperti ini ya teman-teman. Akan menampilkan seperti ini. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah ipconfig. Perintah ini menampilkan konfigurasi IP dasar seperti alamat IP 4, subnet mask, dan default gateway. Contohnya seperti ini teman-teman. ipconfig, enter. Oke, contohnya seperti ini. Dia akan menampilkan seperti ini. Akan menampilkan dasar seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Kemudian ipconfig/all. Perintah ini memberikan detail jaringan yang lebih lengkap, termasuk MAC address, DHCP, hingga DNS server. Contohnya seperti ini. ipconfig. Maka tampilannya akan seperti ini ketika kita config ipconfig/all. Maka tampilan seperti ini teman-teman. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu adalah ipconfig/tanda tanya yang berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar parameter tambahan yang bisa digunakan bersama perintah ipconfig. Contohnya seperti ini. ipconfig/all/tanda tanya maksudnya. Enter. Oke. Maka tampilannya akan seperti ini, yaitu menampilkan seluruh daftar parameter. Oke. Selanjutnya itu adalah ipconfig/release, yaitu perintah untuk melepaskan alamat IP dari adapter jaringan. Kita contohnya seperti ini. ipconfig/release. Oke,
maka akan muncul seperti ini ketika kita melakukan config, ketika kita melakukan comment seperti ini, maka akan melepaskan alamat IP-nya dari adapter jaringan. Selanjutnya itu adalah menjalankan IP config renew yaitu yang berfungsi untuk meminta atau memperbarui alamat IP dari DHCP. Oke, contohnya seperti ini. IP config renew maka akan tampil seperti ini, yang fungsinya itu untuk memperbarui alamat IP dari IP baru dari DHCP. Oke, kita ke selanjutnya. Yaitu IP config display DNS, yaitu untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan pada komputer. Kita contoh seperti ini. IP display, nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Maka akan muncul seperti ini. Kita ke selanjutnya. Kita coba bersihkan dulu ya menggunakan CLS. Yang selanjutnya itu adalah IP config atau IP config /plus DNS, yaitu perintah untuk membersihkan cache DNS sehingga komputer menggunakan data DNS terbaru. Contohnya seperti ini. IP config maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Maka akan muncul seperti ini. Maka kita ke selanjutnya, yaitu IP config /register DNS, yang digunakan untuk mendaftarkan ulang hostname ke DNS server. Contohnya seperti ini. IP config /register DNS. Maka akan muncul seperti ini. Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman, ketika kita komen IP config register DNS. Kita ke yang berikutnya, yaitu adalah perintah ping. Kita yang ke berikutnya itu adalah perintah ping. Perintah ini digunakan untuk menguji apakah komputer dapat terhubung ke alamat tujuan tertentu, misalnya ping google.com. Contohnya seperti ini. Kita coba ya, ping google.com. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ketika kita meng-ping google.com, ketika kita menggunakan Netstar untuk melihat daftar koneksi jaringan yang sedang aktif serta port yang digunakan. Coba contohnya seperti ini ya kita. Kita coba Netstar. Maka akan tampil seperti ini, yaitu untuk melihat daftar koneksi jaringan yang sedang aktif di port yang sedang digunakan. Maka akan tampil seperti ini. Kita ke selanjutnya, yaitu track
tracker. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu tracker adalah perintah untuk melacak jalur perjalanan paket data menuju suatu alamat tujuan. Contohnya itu seperti ini. Tracker. Nah, maka akan tampil seperti ini. Tampil seperti ini, teman-teman. Oke, kita ke selanjutnya. Ketika saya menjalankan patch ping, yaitu kombinasi antara ping dan tracker yang menampilkan jalur perjalanan paket sekaligus statistik kehilangan paket seperti itu. Kita coba komen patch ping. Nah, maka akan muncul seperti ini ketika kita komen patch ping untuk menampilkan jalur perjalanan paket sekaligus statistik suatu paket seperti ini, teman-teman. Oke, berikutnya adalah NS lookup, perintah yang digunakan untuk mencari informasi DNS dari sebuah domain, misalnya IP address dari sebuah website. Coba kita komen NS lookup. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Jika kita komen NS lookup. Oke, kita ke selanjutnya. Ketika saya menjalankan net, sebuah perintah lanjutkan untuk mengatur berbagai konfigurasi jaringan seperti IP port, WiFi hingga firewall. Coba kita komen net s. Oke. Contohnya seperti ini, teman-teman. Maka akan muncul seperti ini. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu adalah root yang berfungsi menampilkan atau mengedit tabel routing pada komputer. Contohnya dengan root print. Contohnya seperti ini, kita coba komen root. Oke. Contoh seperti ini, teman-teman, akan muncul seperti ini ketika kita komen root print. Dan kita yang selanjutnya, itu yang terakhir adalah perintah net. Perintah ini digunakan untuk mengelola berbagai fungsi seperti user service, network, dan network sharing. Kita coba komen net. Oke, maka akan muncul seperti ini. Net sharing. Oke. Demikian penjelasan praktek tugas 2 yang saya lakukan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.